ketika gue ngerjain itu tuh teman-teman gue tuh yang jualan kaos bola dan baju bola padahal produknya sama, mereka main lokal. Nah gue ngirimnya keluar dan itu gue bisa margin berapa? Hampir 2 kali lipat. Wow. Daripada gue jual di Indonesia. Yang tadi gue cerita ada yang bayar yang datang itu, yang ngirim email itu, yang saya mau datang ke tempat kamu, itu tuh dia waktu pas pertemuan kami di situ tuh dia bilang ke gue tuh gini ya, gue masih ingat tuh, oh iya nanti paling sebulan lagi saya bakal ke negara kamu kunjungan deh, dia bilang gitu. Jadi sebulan kemudian Desember dia datang, itulah akhirnya nego-nego akhirnya jadi deal untuk biji pinang bulat. Pertama kali gue closing itu biji pinang bulat, padahal gue belajarnya itu biji pinang belah. Yang belah ya, yang biji pinangnya yang belah. Nah, sedangkan yang ini yang gue closing yang utuh, yang bulat gitu. Satu kontainer dulu. Oke. Pembayaran saat itu bagaimana? Jadi pembayaran itu DP 50%, sebagian cash. Jadi dikasihnya cash deh. Kalau nggak tahu masih ada fotonya apa enggak gitu kan. Dikasih cash, kasih duit cash ini, nanti sisanya saya transferin gitu ya. Pokoknya 50% yang lagi kalau barangnya udah berangkat ada kopi BL-nya, dibilangnya kayak gitu. Sempat dia datang juga kunjungan, gue waktu itu langsung ngecek tuh beberapa calon supplier kita ya. Supplier kita di Lampung sama ke Pontianak gue. Berangkat ke sana untuk memastikan itu barang gitu kan. Gue sampai berapa ya, sebulan 2 bulan lebih lah. Hampir 2 bulan karena berhubung akhir tahun. Jadi udah libur Natal tambah Nataru kalau saya. Iya. Natal dan tahun baru. Tahun baru. Apa sih namanya? Jadi liburnya tuh kalau di sana tuh kan orang di Kalimantan Barat itu khususnya Pontianak tuh Natal orang udah libur nih. Tahun baru jadi panjang liburnya. Panjang ya. Nah, baru mulai kerja lagi habis tahun baru gitu kan. Tapi dari kontrak ke pengiriman itu berarti 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dan itu nggak ada masalah sama bayarnya? 1 bulan lebih sebenarnya. Yang bikin lamanya, hampir 2 bulan. Dia bilang ini sih komunikasi aja. Jadi gini, kalau saran gua tuh kalau kayak gitu tuh lu harus bangun komunikasi yang baik ya gitu kan. Dan lu baiknya sih, apalagi untuk pemula ya, saran gua lebih ke ini, nginfoin progres. Ini kayak gimana gitu kan. Nginfoin progresnya gimana gitu kan. Ada yang, kebetulan bayar gue juga baru belajar gitu kan, belajar mau ngimpor dari Indonesia. Jadi gitu kan. pertama kali juga waktu itu. Jadi dia juga kan lebih mentolerir. Beda kalau yang bayar gue yang lainnya yang udah biasa syukurnya gue dapat bayar pertama gue tuh yang lagi belajar juga gitu kan. Jadi bisa ditoleransi lah sama dia gitu kan. Mungkin itu, lu mau belajar ekspor cari importir yang belajar juga. Jadi cari importir yang baru belajar juga gitu ya. Iya, benar. Jadi mungkin salah satu tips sih. Salah satu tips itu sebenarnya. Jadi sama-sama belajar. Benar. Jadi teman-teman harus paham juga nih. Market itu ada 2 sebenarnya. Ada yang udah terisi dan ada market yang baru. Untuk produk yang mau kita ekspor ya. Dan mau kita tawarkan. Jadi untuk kalau market yang udah terisi ini biasanya udah ada importirnya kan. Iya. Harga juga dia udah tahu. Nah, terus seluk-beluk supplier di Indonesia juga pasti dia udah tahu. Betul. Dan semua hal juga pasti dia udah tahu gitu. Betul. Dan untuk masalah ketepatan waktu juga dia sangat ketat biasanya kan. Betul. Karena dia udah udah punya alur kerja sendiri. Betul. Dan kontraknya bukan hanya sama satu orang. Bisa jadi sama beberapa perusahaan gitu kan. Jadi barang ini masuk, ini keluar, olah keluar gitu kan, masuk lagi kayak kue putu. Bener. Keluar kayak gitu. Apa sih namanya? Yang gue kebetulan tuh dapat yang pertama kali itu, dia pun impor baru gitu. Dia juga ceritain, saya pertama kali nih untuk untuk impor katanya kan, untuk ini jadi saya mesti belajar juga. Bilangnya kayak gitu. Jalan 2 bulan, hampir 2 bulan akhirnya kirim. Dan ternyata masalah. Kenapa tuh? Jadi barangnya kurang kering. Jadi berjamur.
Mungkin dari nilai 300 tuh nggak salah kalau di rupiah kan waktu itu 370 apa 350 juta. 300 jutanya yang ini. Yang habis. Yang habis. Aduh. Tapi itu pakai insurance atau enggak? Gini, insurance-nya itu kalau gue bilang tuh enggak. Maksud lu insurance ini insurance apa? Pengiriman? Iya, pengiriman. Enggak ada. Itu udah pakai CIF. Itu tuh di cover itu nih. Ini teman-teman harus paham juga nih ya. CIF itu di situ di-include-kan insurance. Itu tuh sebenarnya insurance kalau ada kapal tuh kebakar. Iya, kalau kebakar. Procedure aja gitu kan. Benar. Tapi kalau masalah di barang itu nggak tanggung jawab. Iya pasti sih. Ya itu urusan lu gitu urusan kan. Supplier, bukan supplier. urusan si pengapalan gitu kan. Jadi itu yang harus dipahamin orang juga ya. Jadi di situ sih ya komunikasi lagi sama buyer ya. Kata Pak Rahmat waktu itu gini, nggak apa-apa Mi, ongkos belajar. Tapi posisinya lu udah dibayar full berarti? Udah dibayar full sama bayarnya. Apa sih namanya? Situ gue ini ya. Dan kebetulan bayarnya juga ada sempat ngambil dari orang lain. Kalau kami itu ngirim berhasil gitu tapi kurang bagus. Nah, ada dia tuh ngambil dari orang lain tuh ditipu. Lebih parah lagi gitu kan. Jadi dia bayar tapi nggak dikirim barangnya? Nggak dikirim barangnya. Oke. Itu ditipu dia. Apa sih namanya? Dulu orangnya sempat tenar gitu kan. Di dunia pas di Pinang nih, hati-hati nih orangnya ini gitu kan. Dia pernah kontak gue juga orang tersebut gitu kan. Tapi gue nggak pernah punya skandal apapun dengan dia gitu kan. Untungnya ya. Untungnya alhamdulillah gitu kan. Berkat doa orang tua gitu kan. Jadi jalan itu 2 tahun gitu kan, gue masih belajar cari buyer, kemudian dan lain-lainnya sampai di 2017 suppliernya Nudira ini nawarin gue. Jadi Nudira tuh punya supplier nih di Jambi, temannya Pak Nur Samsu. Oke. Udah lama, sempat Nudira ngambil pinang dari sana juga, gue yang ngurusin gitu kan. Nawarin, gimana kamu kalau gabung di kami, dibilang gitu kan. Gue izin nih sama Pak Nur, Pak ada tawaran seperti ini. Jadi tanya Pak Nur, kamu rencananya bagaimana? Saya mau ngambil tawaran itu Pak, saya mau belajar produknya. Oke. Gitu. Karena yang gue perhatikan saat ini nih, waktu itu tuh gue cuma sebatas tahu spek barang aja. Gue bisa jual barang, tahu speknya, tapi gue nggak ngerti barangnya. Oke. Gue nggak paham itu barangnya. Gue tahu pinang diekspor. Kualitasnya A, B, C. A, B, C. Gue tahu, tapi gue ngerti gitu kan. Kalau dipegang ini pinang kering apa enggak, gue bisa bilang kering. Tapi kalau misalnya dites, belum tentu kering. Yeah. Dan itu nggak ada alat buat ngetes pinang. Pakai yang alat yang kayak model ditusuk yang panjang itu, yang untuk jagung, kopi, beras itu nggak bisa. Beda. Karena ya? Ukurannya gede. Yang ada keukur tuh malah yang di karung aja ya? Iya. Jadi nggak ada alat yang bisa. Itu tahu dari mana? Pengalaman. Makanya ketika gue ditawarin, gue ngambil. Bulan 2 tahun 2017 gue berangkat ke Jambi. Gabung sama supplier kami dulu. Gue belajar tuh. Gue belajar di penjemuran, jadi gue beli pinang. Di situ gue belajar dari inilah, bukan tentang cerita ekspor lagi nih. Kita memang punya target. Ini perusahaan nih selama ini ngirim lokal, jadi dia pengen ekspor, makanya gue dipanggil. Jalan sekitar pas gue kesana, ini dikasih buku ininya untuk catatan pembeliannya. Kemudian ini dikasih modal untuk belanja biji pinang keringnya, belanja pinang lah gitu kan. Entah itu yang masih udah jadi biji, udah kering, basah atau masih buah gitu kan. 2017 tuh. Gue belajar di penjemuran juga. Ini pinang kalau udah dijemur gimana gitu kan. Berapa lama dijemurnya, bisa jadi kering mati. Kalau istilah dagangnya itu full red. Kalau di kita orang kerja pinang di Jambi bilangnya kering mati.
Nah, udah standar kering mati itu kayak gimana gitu kan? Jemurnya berapa hari? Di situ gue belajar tuh di penjemuran itulah. Jemur 2 hari, susutnya berapa persen. Jadi pinang nih yang masih basah, yang udah jadi bijinya aja dijemur 2 hari gitu kan, timbang lagi. Tiap hari itu ditimbang supaya apa? Kita tahu nih kurangnya berapa, susutnya berapa persen, sampai dia tuh nggak susut lagi, itu baru kering mati. Oke, jadi ditimbang terus ya? Iya, awal-awal gue sampai kayak gitu. Gue tes aja nih misalnya berapa kilo, 10 kilo gitu kan. Dari 10 kilo jadi berapa, sampai di titik dia nggak susut lagi. Di situ kita tahu nih jemur berapa hari, susutnya berapa. Kurang lebih berapa lama tuh? Sebenarnya kalau misalnya nah proses pun ada 2 ya, ada yang dibelah cungkil atau belah klotok kalau pinang. Kalau belah cungkil itu lebih cepat. Seminggu tuh udah kering mati. Oh, oke. Paling lama itu seminggu. Dengan syarat panas ya. Sebenarnya 5-6 hari pun kalau misalnya dia udah panas bagus gitu kan, udah bisa kering mati dia. Kalau yang klotok itu lebih lama. Dia tuh klotok tuh maksudnya tuh pinangnya sampai ngelotok gitu tuh. Jadi di sama kulitnya kalau digoyang gitu tok gitu dalamnya itu. Nah baru dibelah. Itu lebih bagus, harganya lebih tinggi, mutunya lebih tinggi, tapi lebih lama. Itu bisa mungkin makan waktu hampir sebulan. Sebulan ya? Prosesnya. Termasuk ngebelah, jemur ulang. Jadi dia tuh udah biarpun ngegoda, kalau misalnya di tempat kami itu di Jambi itu dibilang ngegoda. Kalau udah ngegoda pun dibelah itu belum kering mati. Masih harus dijemur lagi sekitar 2-3 hari baru kering mati kayak gitu. Oke. Proses kayak gitu tuh yang yang gue pelajarin sampai gue akhirnya itu kan bulan 2 ya gue gabung. Gue ngurusin pertama ada pengiriman untuk nyiapin ke eksportir orang Bandung, orang Pakistan tinggal di Bandung, istrinya orang Bandung, dia mau ngekspor tapi ngambil barang dari kami. Itu nyiapin barang mutu 70-75 2 kontainer. Di situ tuh waktu pas di Jambi itu gue yang ngawal barang itu nganter sampai ke pelabuhan. Sampai ke pelabuhan. Di situ gue kenal sama kan ada forwarder tuh. Ada anak buahnya yang di lapangan. Gue kenalan tuh sama forwardernya gitu kan. Gue ngeliat nih siapa aja nih yang main di pelabuhan nih. Gue bangun link sendiri lah waktu itu di sana. 2000 itu bulan 3. Bulan 4-nya gua ada buyer datang ke Indonesia. Buyer ini dulu pernah gue temuin waktu pas dia datang ke Indonesia di BSD tahun 2016. Kemudian 2016 apa 2015 dia pernah datang ke Indonesia, 2017 kami ketemu lagi di Jambi. Dia datang, sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya dia datang ke kantor. Gue kasih lihat produknya kayak gini, lu kalau mau ngeliat datang ke gudang kami, kurang lebih 1 jam perjalanan. Gue bilang kayak gitu. Wah, waktu itu hari Jumat, gue nggak ada waktu, dibilangnya gitu kan, karena gue hari Minggu atau hari ini nih, pokoknya dia tuh harus balik gitu kan. Oh yaudah, oke, kalau kayak gitu. Gue tuh jadi gimana nih, deal harga, deal gimana nih? Yaudah saya coba deh dari kamu 1 kontainer, harga berapa? Sebut harga tuh di situ. Gua minta 2000 USD, mutu 8085, 1 kontainer 20 feet, berarti 18 ton. Itu harganya itu gua minta 2000 USD per ton. 2000 USD per ton, dia minta 1.900 karena gue ingat harga kami itu harga paling tinggi kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya putus di angka 19, dia masih 1950, dia naik tinggi jadi 1950. Gue masih minta 2000, akhirnya putus 1975. Dan itu kami nggak deal pakai salaman, Mak. Tos. Gue nggak tahu apa yang gue pikirkan waktu itu ya. Gue tos aja gitu kan, udah ya oke, tos dah 1975.
cuma pakai kertas gitu kan, harga segini, pegang kalkulator segini, deal tuh 1975 waktu itu. Dan ternyata harga kami itu harga jual paling tinggi. Dia ngambil dari tempat yang lain juga, harganya di bawah itu. Kok gue tahu? Jadi gue tuh buatin, kan selama ini waktu pas gue masih di Jambi, di Nudira itu ada orang sendiri yang ngurusin kalau misalnya kita butuh dokumen. Pokoknya gue kerja gue tuh cari supplier, kemudian dapat supplier, cari buyer, ngekspor. Waktu itu kayak gitu kan. Gue nggak ngurusin dokumen lah gitu kan, yang untuk kayak commercial invoice, kemudian packing list udah ada yang ngerjain sendiri. Iya, adminnya. Ada adminnya gitu kan. Nah pas di situ, gue nggak tahu cara buatnya gimana. Jadi gue buatlah commercial invoice-nya. Gue kirim ke dia kan. Saya dibilangnya bukan kayak gitu, Fahmi, dibilang kan. Gimana? Kayak gini nih. Waktu itu gue masih ingat tuh, rekening aja. Memang dolar, tapi rekening atas nama pribadi. Akhirnya sampai ditelepon ke kepala bank yang di Jambi. Minta dibuatin rekening atas nama perusahaan yang dolar, langsung saat itu dibuat. Langsung dibuat karena kita kan kebetulan perusahaan tempat gue di sana tuh punya hubungan baik gitu kan sama salah satu bank di sana. Jadi telepon kepala cabangnya di sana, minta tolong dibuatin Pak, jadi keluar dulu keluar nomor rekeningnya dulu, belum ditandatangani berkas-berkas belakang. Keluar nomor rekeningnya dulu. Karena hari itu harus dikeluarkan harus dikirim nih commercial invoice-nya. Jadi bayar gue tuh gini, ngasih jelasin kayak gini loh buatnya tuh, sampai dia tuh nyontohin ngirimin invoice dari perusahaan lain. Harganya di bawah harga kami. Padahal jadi ketahuan ya, Jadi ketahuan, harga kita harga jual tinggi juga. Mungkin dia mikir, udahlah, kasih harga murah lah buat anak-anak. Mungkin itu yang dia pikir ya. Pokoknya beda, waktu itu dia ngomong tuh, beda usia gue sama dia tuh 20 tahunan. Jadi dia bilangnya, kamu ini sebenarnya jatuhnya bukan ini anak saya jatuhnya. Bayar gitu. Itu 2000 ini nih. Itu gue nego sendiri, ibaratnya kan sebelumnya kan gue nego dibantu Pak Nur tuh. Nah, ini gue cari bayar sendiri, nego sendiri, proses juga sendiri bersama partner gue. Gitu. Jadi rangkaian itu tuh gue ngelaluin untuk dealnya tuh cukup panjang lah ya. Iya. Jadi di situ juga gue baru dapat margin untuk dari ekspor. Jadi dari 2014 akhir dealnya baru dapat kontrak gue pertama kali setahun kemudian 2015 Desember 1 tahun. 2017 Desember gue baru dapat margin. Panjang ya. Iya, jadi kalau misalnya perjuangan ya. Benar-benar perjuangan ya. Betul. Itu ya mungkin ada sih kalau yang cepat tuh, tapi nggak banyak gitu kan. Gue tuh melalui proses itu gitu kan. Gagal dulu di pengiriman pertama, pengiriman kedua gitu kan. Sama sih. Iya. Pokoknya rata-rata eksportir yang benar-benar eksportir pasti pernah ngalamin kegagalan. Iya, apalagi penyiapan barang. Bener. Itu menurut gua tuh hal yang paling paling krusial. Nyari buyer tuh gampang. Nyari buyer sih pasti ada aja gitu. Ada aja gitu kan. Tapi kalau nyari supplier, cari partner, cari produknya, itu tuh punya bab sendiri ya. Jadi kalau bicara tentang ekspor itu, kalau gua pikir tuh kalau ada kurikulum ekspor nih, cari supplier tuh harus di bab sendiri gitu kan, ada materi sendiri karena pendekatannya beda. Apalagi orang kita tuh bukan nggak tegaan ya, tegaan banget gitu. Tega banget, bener. Jadi banyak dari pengalaman gue juga banyak sih supplier yang mau nyuplai kita, tapi dengan standar yang mereka mau gitu, bukan yang kita mau. Betul, nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Sesuai kita atau bayar kita gitu ya. Bayar kita, betul. Jadi dari situ gue banyak belajar tentang ini ya, gimana kalau ekspor ini pentingan produk dulu atau market dulu. Nah, banyak orang bilang, nggak apa-apa lah, gue cari marketnya dulu. Gue udah dapat marketnya, tinggal cari barangnya nih gitu kan. Itu menurut gue lebih capek. Ya nggak bisa sih, ada teman gue yang kayak gitu, tapi ujung-ujungnya dia akhirnya buat produk. Iya. Kayak gitu. Betul. Dia nggak kalau kayak gitu kan ujungnya kita kayak semacam calo aja. Iya. Pada akhirnya gitu kan,
emang sih ada yang dia sebatas kayak gitu kan. Tapi kalaupun ada perusahaan trading, tetap dia tuh nguasain 1-2 produk dulu. Bukan dari market dulu. Itu yang gue pelajarin. Dari situ penyiapan produk tuh hal yang paling krusial menurut gue. Gue sering gagal itu di penyiapan produk. Makanya gue 2017 gue mau gabung di sana. Iya. Pas TI 2017 gue ketemu Pak Nur sama Pak Rahmat, ditanya, Fahmi, kamu apa yang kamu dapat selama di Jambi? Gue bilang 2 tahun saya di Nudira tuh Pak, saya belajar tentang ekspor, pasarnya, saya belajar tentang manajemen ekspornya. Ya. Nah kalau untuk produk ini saya belajar. Pasti sih harus di lapangan ya. Iya. Karena kita juga benar-benar nggak bisa bergantung sama satu supplier ya. Betul. Minimal tuh lu punya 5 pun apa sih namanya yang oke gitu kan. Dan dia kan gini, supplier itu kan mereka udah punya kontrak juga sama yang lain. Iya. Nah bagaimana kita ini yang komunikasinya, ada seninya juga gitu kan. Nggak bisa ujuk-ujuk Pak, datang, Pak Ji, saya mau ini nih Pak Ji, mau apa sih namanya, mau mengekspor barang Bapak, nggak kayak gitu juga. Ada proses di situ gitu kan. Itu yang harus kalau menurut gua paling penting gitu kan. Kemudian tuh orang itu kalau kita bilang saya mau ekspor nih Pak, kamu gitu kan, aku baik dari zaman dulu gini-gini lancar gitu kan, dibilangnya kamu masih budak kecil gitu kan, so tahu gitu. Ada yang biasa yang ngomong kayak gitu. Pasti ada sih. Meremehkan ada, menjatuhkan juga ada, banyak kalau kayak gitu kan. Itu balik lagi ke kita kan, gimana kita menyikapinya, terus gimana kita bisa ngajak dia untuk jadi partner gitu. Betul. Businessman yang culas aja gitu kan, pasti ketahuan lah. Ya cepat gitu kan, ini udah beberapa tahun. Itu sampai banyak yang bangkrut Pak. Sampai supplier pinang di semua daerah. Habis ya? Iya, habis itu. Di Jambi itu habis semua.